Selamat datang kembali di Confucius ID. Sekarang saya akan melanjutkan manhwa kesukaan kalian, SSS Suicide Hunter. Saat Bai Huryong dan aku bertemu, Medicine King merebus air kemasan seperti Evian. Sementara itu di sisi lain, dia meletakkan wajan dan telenan dan mulai. Bau gurih memenuhi gua. Tapi tangan Medicine King cepat. Sup remis ikan putih yang dipanggang hingga garing seperti stik berkulit dan disajikan di atas asparagus. Hidangan tumis yang terdiri dari ikan misterius dan kerang panjang yang mengejutkan Peter Sally. Hidangan seperti bubur dengan kerang dan jamur cincang, dan bahkan kaki domba dimasak utuh. Semua hidangan ini dimasak dan disajikan hanya dalam 15 menit. Hei semuanya, tidak banyak, tapi makanlah. Anak muda harus makan banyak dan sehat. Melihat piring-piring yang dipilih, Murim Lord membuka matanya lebar-lebar. Oh tidak, tapi umurku sudah lebih tua. Apakah kamu makan sesuatu yang menambahkan awet muda? Jika di Silicon Valley, aku akan mematenkannya. Jika kamu sudah tua, makanlah sebanyak usiamu. Begitulah cara kamu tetap kuat. Gambar raja berbicara saat dia menuangkan isi kerang ke dalam mangkuk besar mirip dengan gambar nenek atau kakek yang bermulut kotor. Aku juga menerima semangkuk sup kerang, baunya oke. Sup remis adalah sup kerang, tetapi seperti yang kuduga. Ya Tuhan, ini sangat enak. Apakah karena aku hanya makan sisa makanan seperti breatharian atau semacamnya? Pertama-tama tidak ada jejak bau amis yang biasa, dan supnya tidak hanya direbus dengan air. Kaldu itu berwarna merah karena beberapa sayuran merah tua ditambahkan ke dalamnya dan rasanya sedikit asam dan gurih. Tidak hanya kaldunya yang enak, daging remisnya juga kenyal, jadi sangat luar biasa untuk digigit, dan sarinya meledak di mulutku dan menciptakan campuran yang sangat indah dengan kaldu saat membungkus lidah dan gigiku. Rasanya seperti puncak rasa. Bahkan setelah memenangkan lotre Sangryun, aku hanya membatasi diri dengan kemewahan Mocha Frappuccino Venti Quadra White Shot Java Chip Half dan Half Chocolate Drizzling yang cukup mengejutkanku. Alkemis yang hidup di daerah kumuh karena dia belum jadi terkenal sepertinya berada di posisi yang sama denganku. Matanya membelalak. Ya Tuhan, sangat lezat. Sang alkemis menikmati rasanya dan melanjutkan untuk menjelaskan. Udang ini gemuk dan padat, meski rasanya seperti udang, tidak ada bau ikan. Bagaimana bisa rasa udang seperti ini? Selain itu, mille feuille yang disajikan untuk hidangan penutup rasanya seperti bangsawan Nuneddin. Dan bukan hanya bangsawan biasa, tapi bangsawan berpangkat tinggi. Es krim yogurt yang di bawahnya masih segar dan sepertinya dicampur dengan jus markisa jadi terasa asam menyegarkan. Sangat enak. Hidung Medicine King dengan angkuh mengarah ke atas. Itu karena ketika aku berusia 50-an, aku dianugerahi 3 bintang Michelin sebagai pemilik dan koki sebuah restoran. Jika aku memiliki pembakar yang tepat daripada yang seperti ini, aku akan membuat sesuatu yang benar-benar akan mengisi perutmu. Mungkinkah Medicine King tidak hanya pandai membuat obat, tapi sebenarnya adalah orang yang sangat luar biasa? Apakah dia tidak menggertak tentang Silicon Valley, Wall Street, dan jadi juara tinju? Mengapa orang hebat seperti itu datang ke menara? Viper juga bertanya seolah-olah. Medicine King mendengus. Kenapa? Apakah orang sepertiku dilarang masuk menara? Markus itu juga datang ke menara. Dia ada benarnya. Apakah kalian mengenal satu sama lain dari luar? Kenal? Dia hanyalah seorang pria kotor yang jahat yang lahir dari seorang konglomerat kaya yang kotor. Dibandingkan dengan pria mandiri di Silicon Valley sepertiku, dia hanya pria yang beruntung. Orang itu kehabisan keberuntungan di tahun-tahun terakhirnya, dan dia datang ke menara dengan pedang. Kata-katanya yang dimulai dengan dengusan berakhir dengan bisikan.
Sang alkemis, Viper, dan aku semua memandang Medicine King seolah-olah kami sedang mempertimbangkan kembali pendapat kami tentang dia. Mungkin tatapan itu membuatnya kesal saat Medicine King menggoyangkan sendoknya seolah-olah melepaskan seekor burung. Makan saja. Jadi kami makan. Itu sangat enak. Itu adalah momen ketika direktur kuliner dari Chronicles of Heavenly Demon diputuskan. Ini benar-benar rasa terbaik. Heavenly Demon, protagonis dari buku Heavenly Demon, berkata sambil terus-menerus menuangkan piring ke dalam mulutnya. Apakah kamu penjaga kekaisaran? Tidak. Ini berbeda dari masakan Cina. Sang Murim Lord menyemprotkan air liurnya sambil menghisap pasta krim seperti penyedot debu. Itulah yang kumaksud. Aku telah makan berbagai hidangan sebagai seorang raja, tapi ini pertama kalinya aku makan sesuatu seperti ini. Hidangan yang sangat aneh dan penampilan yang berlimpah. Aku ingin tahu dari mana asalmu dan kenapa kamu datang ke sini. Apakah kamu menemukan cara baru untuk menyembuhkan penyakit Jiangxi? Mata kedua seniman bela diri itu berbinar. Itu wajar, dari sudut pandang mereka kami adalah manusia pertama yang mereka temui selama bertahun-tahun. Tentu saja mereka menganggap kami menarik, dan tentu saja mereka bertanya-tanya apakah kami punya obatnya. Aku merasa kasihan pada mereka, tetapi aku menggelengkan kepala. Kami belum, kami juga masih mencari obatnya. Kurasa memang seperti itu. Apakah mereka sama kecewa seperti yang mereka harapkan? Kulit mereka menjadi suram. Ya, semua dokter dan ahli Kangho bergegas dan mencoba untuk menyembuhkan penyakit misterius ini, tapi tidak ada yang berhasil. Karena bahkan ahli Jiangxi, master dari Sekte Mosan, telah berubah, situasinya tidak akan berbeda bahkan jika mereka ada di sini sekarang. Apakah benar-benar tidak ada obatnya? Aku bilang, kami tidak membual. Kamu baru saja melihat hasil masakan kami. Kami memiliki pengetahuan yang berbeda darimu. Alkemis di sini khususnya lebih unggul dari siapapun dalam menyembuhkan penyakit dan membuat obat. Alkemis yang sedang memakan domba dalam gigitan besar tersipu. Gumaman Medicine King tentang dia hanya beruntung yang terdengar dari samping kami adalah, ya, aku memang merasa sedikit kasihan padanya setelah dia memberi kami makanan yang begitu lezat. Orang di sana ini lebih dari cukup untuk membantu alkemis. Jika kamu membantu kami sedikit, kami dapat mengembangkan obatnya. Heavenly Demon dan Murim Lord saling memandang. Obat? Apa yang kamu katakan? Ini tidak seperti tidak mungkin. Wajah alkemis memerah. Apa itu? Tunggu di sini. Setelah beberapa saat, Heavenly Demon dan Murim Lord mengeluarkan peti besar. Ketika mereka membuka peti mati, ada zombie tergeletak di sana. Seperti saat dia berbicara tentang tubuh hangat Murim Lord, Sword Emperor menutup rapat bibirnya dan mengerutkan alisnya. Zombie itu tenang seolah-olah berada di bawah matahari. Mungkin itu karena diikat erat dengan rantai atau karena jarum akupuntur runcing yang tertanam di setiap sendi. Tapi zombie itu terbaring tidak bergerak. Aku mengangkat kepalaku. Ini adalah salah satu biksu dari Sekte Justice, kata Heavenly Demon dengan datar. Tepat setelah digigit oleh Jiangxi, dia mempercayakan tubuhnya kepada kami untuk belajar. Tapi kami hanya ada satu cara yang kami temukan, itu untuk memblokir Qi dari seluruh tubuh dengan jarum. Heavenly Demon meraih peti mati. Hati-hati. Heavenly Demon mengeluarkan jarum besar dari leher zombie itu. Pada saat yang tepat, zombie yang diam seperti sedang tidur membuka matanya. Wow. Alkemis itu terkejut dan mundur. Zombie itu membuka mulutnya seolah-olah ingin menggigit alkemis yang ketakutan. Culkung, culkung. Karena rantai itu, serangan zombie itu berakhir dengan sia-sia, tetapi alkemis mau tidak mau berkeringat.
Seperti yang dapat kamu lihat. Puk! Heavenly Demon menusuk leher zombie itu dengan jarum lagi. Kemudian zombie itu perlahan menutup matanya sekali lagi. Kulit zombie itu menjadi rileks seolah tidak pernah meronta. Jika kamu memblokir aliran Qi antara otak dan sumsum tulang belakang, kamu dapat menenangkan Jiangxi. Ini adalah titik pertemuan antara serviks dengan tulang belakang. Namun ini adalah tindakan sementara daripada pengobatan. Siapapun yang digigit oleh Jiangxi akan terkena noda takgi yang menyebar melalui darah dan saluran pernafasan. Takgi atau energi keruh. Apa maksudnya virus? Takgi ini tidak dapat dikalahkan, tidak peduli seberapa banyak kamu bermeditasi atau mencoba membuatnya kelaparan. Bahkan iblis yang mengembangkan kekuatan magis sejak awal dan master seni bela diri yang memiliki roh jenih seperti aliran akan musnah setelah digigit. Seluruh tubuh jadi panas seperti api dan mereka segera menjadi Jiangxi. Heavenly Demon perlahan menutupi peti mati. Biksu Shaolin ini bertahan paling lama. Meskipun lengannya digigit oleh Jiangxi, dia menjaga pikirannya tetap jernih selama setahun. Tapi itu salah satu pengecualian dan biasanya sulit untuk bertahan lebih dari 15 hari, tidak peduli seberapa hebat penguasaan seseorang. Heavenly Demon menghela nafas. Anak-anak dari dunia luar, dapatkah kamu benar-benar menemukan obatnya? Alkemis tidak bisa menjawab, bahkan Medicine King yang memiliki temperamen buruk tidak bisa berkata-kata. Heavenly Demon tersenyum pahit ketika tidak ada dari kita yang bisa menanggapi. Tidak apa-apa, kupikir hanya ada dua orang yang tersisa di dunia ini, lelaki tua dan aku. Tapi hanya melihat orang baru membuat wanita tua ini ingin menjagamu. Tetap di sini selama yang kamu inginkan. Murim Lord mengangguk. Aku akan menyiapkan beberapa tempat tidur untukmu, jadi kita akhiri di sini. Meskipun aku ingin berbicara denganmu tentang banyak hal, kami dapat mencoba menyelesaikannya besok. Hari pertama di Apokalips, kami harus menghabiskan malam tanpa capaian. Aku tidak bisa makan lagi. Markus, kamu bajingan. Jika kamu pergi seperti itu, aku hanya akan berada di posisi kedua sepanjang hidupku. Tengah malam, anggota party tidur sambil bergumam dan meneteskan air liur. Ada tempat tidur di dekat pemandian terbuka, jadi meskipun agak basah, aku tidak perlu khawatir kedinginan. Zombie, kenapa kamu tidak tidur? Aku melihat ke langit. Gua itu memiliki langit-langit terbuka, jadi aku bisa melihat langit malam yang hitam dengan baik. Aku punya sesuatu untuk diperiksa. Alih-alih menanyakan apa yang ingin aku periksa, Sword Emperor menutup mulutnya. Dia pasti sudah bisa menebaknya. Tebakan itu mungkin sama dengan tebakanku. Aku menarik selimut ke wajahku. Kemudian aku menutup mata dan berpura-pura kalau aku telah tidur. Malam semakin dalam. Serr. Aku merasakan seseorang mendekat. Itu bukan hanya satu kehadiran, ada dua. Aku diam-diam menahan nafas tanpa membuka mata. Mereka berdua bertahan di sekitar kami dan berbisik dengan suara yang sangat pelan. Apakah mereka tertidur? Aku yakin begitu. Ayo lakukan sekarang, percepat. Tepat sekali, ayo selesaikan dengan cepat. Suara dari Heavenly Demon dan Murim Lord. Suara itu perlahan menjauh dari kami, guyuran. Aku mendengar suara air. Kedua orang murim itu mulai mandi setelah kami semua tidur. Bersalju. Aku segera bangun dan berlari menuju pemandian terbuka. Di luar uap tebal, Heavenly Demon dan Murim Lord mengenakan pakaian berkabung putih di bak mandi. Mereka sedang menikmati pemandian air panas dengan wajah lesu dan terkejut melihat aku tiba-tiba berlari masuk. Hah? Sang Murim Lord membenamkan dirinya di bak mandi. Orang tua itu tidak bisa menyembunyikan rasa malunya. Tentu saja. Melihat tubuh mereka, aku yakin prediksiku benar. Apa?
Kamu? Aku pikir kamu sedang tidur. Heavenly Demon menyipitkan matanya. Dia sepertinya memahami situasi sedikit lebih cepat daripada lelaki tua itu. Menghela nafas ringan, dia menatapku dengan tenang. Anak ini cepat serapannya. Kapan kamu menyadarinya? Kupikir itu agak aneh sejak pertama kali aku melihatmu. Aku membuka mulutku. Cuacanya sangat dingin, tapi kalian berdua berpakaian tipis. Satu hanya mengenakan seragam seni bela diri dan yang lainnya mengenakan pakaian berkabung kecil. Cuaca di luar sangat dingin. Jika kamu tidak menggunakan aura, kamu tidak akan bisa bertahan sama sekali. Dalam iklim yang sangat dingin, orang-orang murim di depan kami mengenakan pakaian yang tidak berbeda dengan tanpa pakaian. Itu berarti kamu melindungi tubuhmu dari hawa dingin dengan mengedarkan energi kehidupanmu. Dengan kata lain, itu berarti kamu sangat ahli dalam memanipulasi energi kehidupanmu. Tapi bagaimana orang-orang yang terampil seperti itu bisa lelah karena perkelahian kecil atau berjalan sebentar? Itu aneh. Aku berkata perlahan. Hanya ada satu penjelasan untuk ini. Kalian berdua memfokuskan semua upaya kalian pada pekerjaan lain. Kamu baru saja memberitahu kami kalau setelah digigit Jiangxi, seluruh tubuh seseorang akan ternoda takdi. Aku melihat langsung melalui uap air ke Heavenly Demon dan Murim Lord. Kalian berdua sudah digigitkan? Aku terpikir seperti ini, Heavenly Demon dan Murim Lord. Kalian berdua terinfeksi oleh Jiangxi sejak lama, tetapi dengan sihir dan seni bela dirimu, kamu menahan Takgi dengan upaya yang luar biasa. Apakah aku salah? Keheningan menetap di pemandian terbuka. Aku mendengar suara air diguncang dan segera Heavenly Demon berdiri. Kamu? Tidak apa-apa pria tua. Bukankah kita sudah benar-benar ketahuan? Heavenly Demon menggelengkan kepalanya. Anak dari dunia luar, kata-katamu benar. Dia membalikkan punggungnya ke arahku. Punggung putih Orang tua itu dan aku sudah digigit oleh Jiangxi 3 tahun lalu. Ada bekas luka yang membusuk dan berwarna ungu. Murim Lord juga perlahan menunjukkan bagian belakang lehernya. Tapi tegasnya ada satu bagian dari kata-katamu yang salah. Begitu juga ada luka membusuk di sana. Namun lukanya berhenti di leher. Kami tidak menekan Takgi. Di atas leher ada wajah manusia bersih. Dengan wajah bersih itu, Murim Lord berkata, kami memblokir Takgi dengan memblokir bagian serviks dari sumsum tulang belakang kami dengan energi kehidupan kami. Sword Emperor mendejakkan lidahnya. Penyakit jiwa, ini telekinesis. Telekinesis? Gongja, apakah kamu tahu? Ya, itu adalah teknik untuk membungkus pedang dengan energi kehidupan dan membuatnya terbang. Mungkinkah? Tidak mungkin. Tepat sekali, memblokir titik tulang belakang leher berarti sensasi di bawah leher menghilang. Lalu tentu saja kamu tidak bisa bergerak. Dengan kata lain, mereka telah menjadi lumpuh. Tetapi cara mereka bergerak sekarang ini seperti menggunakan pedang Qi, menggerakkan seluruh tubuh kamu dengan energi kehidupan. Bai Huryong berkata pelan, menggerakkan hati, membuatnya berdetak. Bernafas melalui paru-paru mereka, menghirup dan menghembuskan udara. Menggerakkan persendian mereka sambil mengulurkan satu lengan dan mengendalikan punggung, lutut, pergelangan kaki, dan telapak kaki sambil menentakkan kaki ke depan. Singkatnya, semua yang mereka butuhkan untuk hidup dan bergerak. Orang-orang itu mengendalikan segalanya satu persatu dengan energi kehidupan mereka. Untuk mencegah virus zombie menyebar melalui sumsum tulang belakang ke otak mereka. Kedua seniman bela diri itu menutup otak mereka sendiri. Aku diam. Itu sama seperti jika mereka menggunakan pedang Qi 24 jam selama 7 hari. Jadi meski mereka mengambil beberapa langkah, mereka kehilangan kekuatan.
Mereka gila. Heavenly Demon berkata seolah-olah mendengar kata-kata Bai Huryong. Kami melakukan pertempuran besar antara kebaikan dan kejahatan seperti ini. Murim Lord melanjutkan lagi dari tempat dia tinggalkan. 3 tahun telah berlalu sejak itu.